Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wisnu Wicaksono. My student number is 0920014001. In this video, I want to interpret a speech video to complete my test assignment from practice interpreting class. The human voice. It's the instrument we all play. It's the most powerful sound in the world, probably. It's the only one that can start a war or say, I love you. Suara manusia. Ini merupakan instrumen yang kita gunakan. Ini mungkin suara yang paling kuat di dalam dunia karena bisa memulai sebuah perang atau mengatakan I love you. And yet many people have the experience that when they speak, people don't listen to them. Dan belum banyak orang yang memiliki pengalaman dan ketika mereka berbicara, orang-orang tidak mau mendengarkannya. Why is that? How can we speak powerfully to make change in the world? Kenapa seperti itu? Dan bagaimana kita bisa bicara dengan kuat sehingga bisa membuat perubahan di dunia? What I'd like to suggest there are a number of habits that we need to move away from. I've assembled for your pleasure here 7 deadly sins of speaking. Saya menyarankan bahwa ada beberapa kebiasaan yang harus kita hindari. Saya sudah kumpulkan untuk kalian semua di sini 7 dosa mematikan dari berbicara. I'm not pretending this is an exhaustive list, but these 7 I think are pretty large. Habits that we can all fall into. Saya tidak berpura-pura bahwa ini adalah daftar yang lengkap. Tapi 7 hal ini saya pikir merupakan kebiasaan yang cukup besar di mana kita dapat jatuh di dalamnya. First, gossip. Speaking ill of somebody who's not present. Not a nice habit, and we know perfectly well the person gossiping 5 minutes later will be gossiping about us. Pertama, gosip. Berbicara buruk tentang seseorang tidak hadir. Ini merupakan kebiasaan yang tidak baik. Dan kita tahu persis bahwa seseorang yang bergosip 5 menit kemudian akan bergosip tentang kita. Second, judging. We know people who are like this in conversation, and it's very hard to listen to somebody if you know that you're being judged and found wanting at the same time. Kedua, dinilai atau dihakimi. Kita tahu orang seperti ini di dalam sebuah pembicaraan dan akan sangat sulit mendengarkan orang lain. Jika kamu tahu kamu sedang dihakimi dan pada saat yang sama menemukan kekuranganmu. Third, negativity. You can fall into this. My mother in the last years of her life became very, very negative, and it's hard to listen. I remember one day I said to her, it's October the 1st today, and she said, I know, isn't it dreadful? It's hard to listen when somebody's that negative. Ketiga, negatif. Kamu bisa jatuh dalam hal ini. Ibu saya pada tahun terakhir di hidupnya menjadi sangat negatif. Sangat sulit untuk mendengarkan. Saya ingat suatu hari saya mengatakan kepadanya, hari ini adalah 1 Oktober. Dan dia mengatakan, saya tahu, tetap bukankah ini mengerikan? Ini merupakan hal yang sangat sulit ketika ada seseorang yang sangat negatif. And another form of negativity, complaining. Well, this is the national art of the UK. It's our national sport. We complain about the weather, about sport, about politics, about everything. But actually complaining is viral misery. It's not spreading sunshine and lightness in the world. Bentuk lain dari negatif adalah mengeluh. Jadi ini adalah seni nasional dari Britania Raya. Ini merupakan olahraga nasional kita. Kita mengeluh tentang cuaca, tentang olahraga, tentang politik, tentang apapun. Tapi sebenarnya mengeluh adalah penyebaran penderitaan, bukanlah menyebarkan sinar matahari dan cahaya di dunia. Excuses. We've all met this guy. Maybe we've all been this guy. Some people have a blame thrower. They just
pass it on to everybody else and don't take responsibility for their actions. And again, hard to listen to somebody who's being like that. Alasan, kita sudah bertemu dengan orang ini, atau bahkan mungkin kita sudah menjadi orang ini. Berapa orang memiliki sifat untuk melempar kesalahan? Mereka hanya melempar kesalahan pada orang lain dan tidak mengambil tanggung jawab untuk tindakan mereka. Dan lagi sulit untuk mendengarkan mereka yang bersikap seperti itu. Penultimate, the sixth of the seven, embroidery, exaggeration. It demeans our language, actually, sometimes. For example, if I see something that really is awesome, what do I call it? And then, of course, this exaggeration becomes lying, out-and-out lying, and we don't want to listen to people we know are lying to us. Kedua, sebelum terakhir, yaitu keenam dari 7, penyulaman berlebihan. Sebenarnya terkadang ini meremehkan bahasa kita. Untuk contohnya, seperti saat saya melihat hal yang sangat menakjubkan, bagaimana saya menyebutnya. Dan ketika hal yang berlebihan ini menjadi sebuah kebohongan, dan maka kita tidak mau mendengarkan orang yang sudah berbohong kepada kita. And finally, dogmatism. The confusion of facts with opinions. When those two things get conflated, you're listening into the wind. You know, somebody is bombarding you with their opinions as if they were true. It's difficult to listen to that. Terakhir adalah dogmatisme. Kebingungan dari fakta dan pendapat. Ketika dua hal itu digabungkan, maka kamu seperti mendengarkan angin. Kamu tahu seseorang yang memberondong kamu dengan pendapat mereka seolah-olah itu benar. Maka itu akan sulit untuk didengarkan. So here they are, 7 deadly sins of speaking. These are things I think we need to avoid. Jadi ini dia 7 hal mematikan dari berbicara. Ini adalah hal-hal yang saya pikir kita perlu hindari. But is there a positive way to think about this? Yes, there is. I'd like to suggest that there are 4 really powerful cornerstones, foundations, that we can stand on if we want our speech to be powerful and to make change in the world. Tetapi, apakah ada cara untuk berpikir positif tentang hal ini? Ya, ada. Saya menyarankan 4 landasan dasar yang benar-benar kuat, di mana kita bisa berdiri dan pidato kita bisa menjadi kuat dan bisa membuat perubahan di dunia. Fortunately, these things spell a word. The word is hail, and it has a great definition as well. I'm not talking about the stuff that falls from the sky and hits you on the head. Untungnya adalah ini adalah hal mengeja kata. Katanya adalah hail yang memiliki dimensi yang sangat bagus. Saya tidak akan berbicara tentang benda yang jatuh dari langit dan mengenai kepala kalian. I'm talking about this definition, to greet or acclaim enthusiastically, which is, I think, how our words will be received. Saya berbicara tentang definisi untuk menyapa atau memuji dengan antusias, di mana saya berpikir bagaimana perkataan kita bisa diterima. If we stand on these 4 things. So what do they stand for? See if you can guess. Jika kita berdiri di 4 hal ini, jadi apa hal yang harus diperjuangkan? Lihatlah jika kalian bisa menebaknya. The H, honesty, of course. Being true in what you say, being straight and clear. Huruf H, kejujuran. Tentunya, hal yang kamu katakan itu benar, lurus, dan jelas. The A is authenticity, just being yourself. A friend of mine described it as standing in your own truth, which I think is a lovely way to put it. Huruf A, keaslian. Jadilah diri kamu sendiri. Seperti teman saya menjelaskan bahwa kamu harus berdiri di atas kebenaranmu sendiri. Dan di mana menurut saya itu hal yang sangat indah untuk mengatakannya.
The I is integrity, being your word, actually doing what you say, and being somebody people can trust. Huruf I untuk integritas. Kamu harus bisa menjadi seseorang yang seperti kata-kata kamu. Dan jadilah seseorang yang bisa dipercaya. And the L is love. I don't mean romantic love, but I do mean wishing people well. Huruf L untuk cinta. Saya tidak bermaksud untuk cinta yang romantis, tetapi maksud saya adalah mendoakan hal yang baik untuk seseorang. For two reasons. First of all, I think absolute honesty may not be what we want. I mean, my goodness, you look ugly this morning. Perhaps that's not necessary. Untuk dua alasan. Mas, saya pikir kejujuran mutlak adalah hal yang tidak kita inginkan. Maksud saya, oh Tuhan, kamu terlihat sangat jelek di pagi ini. Mungkin itu tidak terlalu penting. Tempered with love, of course, honesty is a great thing. But also, if you're really wishing somebody well, it's very hard to judge them at the same time. I'm not even sure you can do those two things simultaneously. Di tempat dengan cinta, kejujuran menjadi hal yang baik. Tapi juga, jika kamu benar-benar mendoakan seseorang dengan hal yang baik, maka kamu akan sangat sulit untuk menilai mereka pada waktu yang sama. Saya bahkan tidak yakin kamu bisa melakukan kedua hal itu secara bersamaan. So hail. Also, now that's what you say, and it's like the old song, it is what you say, it's also the way that you say it. You have an amazing toolbox. This instrument is incredible, and yet this is a toolbox that very few people have ever opened. Jadi hail, seperti yang kamu katakan, ini seperti lagu lama, ini seperti yang kamu katakan, dan juga ini seperti cara yang kamu katakan. Kamu memiliki kotak peralatan yang luar biasa. Instrumen ini luar biasa. Dan kotak peralatan ini masih banyak orang yang belum membukanya. I'd like to have a little rummage in there with you now and just pull a few tools out that you might like to take away and play with, which will increase the power of your speaking. Saya ingin melakukan sedikit penggeledahan di kotak peralatan bersama kamu sekarang. Ambillah beberapa peralatan keluar yang mungkin kamu sukai dan kamu gunakan, di mana untuk meningkatkan kekuatan dari bicara kamu. Register, for example. Now, falsetto register may not be very useful most of the time, but there's a register in between. Register untuk contohnya. Sekarang register falsetto mungkin tidak terlalu berguna bagi sebagian besar waktu. Tetapi tetap ada register di antaranya. I'm not going to get very technical about this for any of you who are voice coaches. Saya tidak akan terlalu teknis untuk hal ini bagi kalian yang menjadi pelatih suara. You can locate your voice, however. So if I talk up here in my nose, you can hear the difference. If I go down here in my throat, which is where most of us speak from most of the time. But if you want weight, you need to go down here to the chest. You hear the difference? Namun kamu bisa menempatkan suara Anda. Jadi jika saya menggunakan di dalam hidung saya, maka kamu bisa mendengar keberadaan. Jika saya turun menggunakan tenggorokan saya, di mana ini yang sering digunakan untuk berbicara, dan jika kamu ingin suara berat, maka kamu harus turun ke bawah ke bagian dada. Kamu mendengar perbedaan? We vote for politicians with lower voices. It's true. Because we associate depth with power and with authority. That's register. Kami memilih politisi dengan suara rendah, itu benar. Karena kami mengasosiasikan dalam dengan kekuatan dan otoritas.
Itulah register. We have timbre. It's the way your voice feels. Again, the research shows that we prefer voices which are rich, smooth, warm, like hot chocolate. Kemudian kita memiliki timbre. Ini merupakan cara bagaimana kita merasakan suara. Lagi, penelitian menunjukkan bahwa kita lebih suka dengan suara yang kaya, lembut, hangat, seperti coklat panas. Well, if that's not you, that's not the end of the world, because you can train. Go get a voice coach. Jika itu bukan kamu, maka ini bukanlah air dari sebuah dunia. Kamu bisa melatihnya. Pergi dan carilah pelatih suara. And there are amazing things you can do with breathing, with posture, and with exercises to improve the timbre of your voice. Dan ada hal-hal yang luar biasa yang dapat kamu lakukan dengan pernapasan, dengan postur, dan dengan latihan untuk meningkatkan timbre pada suara Anda. This is the sing-song, the meta-language that we use in order to impart meaning. It's root one for meaning in conversation. Ini adalah nyanyian lagu meta bahasa yang kami gunakan untuk menyampaikan makna dan akarnya untuk digunakan dalam percakapan. People who speak all on one note are really quite hard to listen to if they don't have any prosody at all. That's where the word monotonic comes from, or monotonous, monotone. Mereka yang berbicara hanya menggunakan satu nada akan sangat sulit untuk didengarkan jika mereka tidak mengerti prosodi sama sekali. Itu alasan munculnya kata monotonik atau monotonous atau monoton. Also, we have repetitive prosody now coming in, where every sentence ends as if it were a question, when it's actually not a question, it's a statement. Dan juga kita sekarang memiliki prosodi yang datang berulang-ulang. Ketika bukan benar-benar sebuah pertanyaan, apakah ini menjadi sebuah pernyataan? And if you repeat that one over and over, it's actually restricting your ability to communicate through prosody, which I think is a shame. So let's try and break that habit. Dan jika kamu mengulangi hal ini, maka kamu itu membatasi kemampuan kamu untuk berkomunikasi melalui prosodi. Yang menurut saya itu sangat memalukan. Jadi marilah kita mencoba dan hentikan kebiasaan tersebut. Pace. I can get very, very excited by saying something really, really quickly, or I can slow right down to emphasize. And at the end of that, of course, is our old friend, silence. Pace atau kelajuan. Saya dapat sangat bergairah dengan mengatakan sesuatu dengan sangat cepat. Dan saya bisa mengatakan sesuatu dengan lambat untuk menekankan dan akhir dari itu semua yaitu adalah teman lama kita, yaitu diam. There's nothing wrong with a bit of silence in a talk, is there? We don't have to fill it with ums and ahs. It can be very powerful. Tidak ada yang salah dengan sedikit diam di sebuah percakapan. Kita tidak harus mengisinya dengan atau maka ini bisa menjadi sangat kuat. Of course, pitch often goes along with pace to indicate arousal, but you can do it just with pitch. Pitch sering kali sejalan dengan kecepatan atau pace untuk menunjukkan kegairahan. Tetapi Anda dapat melakukannya hanya dengan pitch. Where did you leave my keys? Where did you leave my keys? It's a slightly different meaning in those two deliveries. Di mana kamu meninggalkan kunci itu? Di mana kamu meninggalkan kunci itu? Jadi makna yang sedikit berbeda dalam dua pengucapan itu. And finally, volume. I can get really excited by using volume, sorry about that if I startled anybody, or I can have you really pay attention by getting very quiet. Dan terakhir adalah volume. Saya bisa sangat bersemangat dengan menggunakan volume. Maaf tentang itu jika saya mengejutkan seseorang. Atau saya dapat membuat Anda benar-benar memperhatikan dengan menjadi sangat tenang atau dengan suara yang pelan. Some people broadcast the whole time. Try not to do that. That's called sodcasting. Beberapa orang menyiarkan
sepanjang waktunya untuk tidak melakukan suatu hal, itu yang disebut dengan shoutcasting. Imposing your sound on people around you carelessly and inconsiderately. Not nice. Memaksakan suara Anda pada orang-orang di sekitar Anda secara sembarangan dan tanpa pertimbangan, itu bukanlah hal yang bagus. Of course, where this all comes into play, most of all, is when you've got something really important to do. It might be standing on a stage like this and giving a talk to people. It might be proposing marriage, asking for a raise, a wedding speech, whatever it is. If it's really important, you owe it to yourself to look at this toolbox and the engine that it's going to work on. And no engine works well without being warmed up. Tentu saja, di mana semua ini berperan paling penting adalah ketika Anda memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Mungkin berdiri di atas panggung seperti ini dan berbicara kepada orang-orang. Mungkin melamar pernikahan, meminta kenaikan gaji, pidato pernikahan, atau apapun itu jika itu benar-benar penting. Anda berutang pada diri sendiri untuk melihat kotak peralatan ini dan mesin yang akan bekerja. Dan tidak ada mesin yang bekerja dengan baik tanpa pemanasan. Warm up your voice. Actually, let me show you how to do that. Would you all like to stand up for a moment? Pemanasan suaramu. Sebetulnya, biarkan saya menunjukkan bagaimana cara untuk memanaskan suaramu. Apakah kalian bersedia untuk berdiri sebentar? I'm going to show you the 6 vocal warm-up exercises that I do before every talk I ever do. Anytime you're going to talk to anybody important, do these. Saya akan tunjukkan pada kalian 6 vokal untuk pemanasan latihan yang harus dilakukan sebelum Anda berbicara. Kapanpun jika Anda ingin berbicara kepada seseorang yang penting, lakukan ini. First, arms up. Deep breath in and sigh out. Like that. One more time. Very good. Pertama-tama, angkat lengan kalian, tarik nafas yang dalam, hembuskan. Seperti itu. Lakukan sekali lagi. Sangat bagus. Now we're going to warm up our lips and we're going to go bop, 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 bop. Sekarang kita akan pemanasan untuk bibir kita. Dan kita lakukan ba 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 ba. Very good. And now just like when you were a kid. Now your lips should be coming alive. We're going to do the tongue next with exaggerated la 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 la. Beautiful. You're getting really good at this. And then roll an R. That's like champagne for the tongue. Bagus sekali. Dan sekarang dan lakukan seperti kalian saat kecil. Sekarang bibir kalian menjadi sangat hidup. Sekarang kita lakukan untuk lidah kita dengan berlebihan la 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 la. Bagus. Kamu sangat bagus dalam hal ini. Dan kemudian menggulung R. Itu seperti sampanye untuk lidah. Finally, and if I can only do one, the pros call this the siren. It's really good. It starts with we and goes to or. The we is high, the or is low. So you go wee, or wee. Fantastic. Give yourselves a round of applause. Take a seat. Thank you. Akhirnya, dan kita bisa menggunakan seperti manggil sirene, itu sangat bagus. Ini dimulai dengan we dan kemudian au dengan kata we dengan nada tinggi dan au dengan nada rendah. Jadi seperti ini. Wiau, wiau. Fantastik. Beri tepuk tangan untuk kalian dan silakan duduk kembali. Terima kasih. Next time you speak, do those in advance. Now, let me just put this in context to close. This is a serious point here. Lain kali jika Anda ingin berbicara, lakukan hal itu. Dan sekarang izinkan saya menutup konteks ini. Ini poin serius di sini. This is where we are now, right? We speak not very well into people who simply aren't listening in an environment that's all about noise and bad acoustics. I have talked about that on this stage in different
phases. Disinilah kita sekarang benar. Kita berbicara tidak terlalu baik kepada orang-orang yang tidak mendengarkan di lingkungan yang semuanya tentang kebisingan dan akustik yang buruk. Saya telah membicarakannya di panggung dalam bahasa yang berbeda. What would the world be like if we were speaking powerfully to people who are listening consciously in environments which were actually fit for purpose? Or to make that a bit larger, what would the world be like if we were creating sound consciously and consuming sound consciously and designing all our environments? Seperti apa dunia ini jika kita berbicara dengan kuat kepada orang-orang yang menekan secara sadar di lingkungan yang benar-benar sesuai dengan tujuan? Atau untuk membuat sedikit lebih besar, seperti apa dunia jika kita menciptakan suara secara sadar dan mengonsumsi suara secara sadar dan merancang semua lingkungan kita? Sadar untuk suara itu akan menjadi dunia yang memang terdengar indah, dan dunia ini di mana pemahaman akan menjadi norma, dan itu adalah ide yang layak disebarkan. Terima kasih. Consciously for sound. That would be a world that does sound beautiful, and one where understanding would be the norm, and that is an idea worth spreading. Thank you. That's all from me. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.